Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dewa Sakti dengan NIM 130 118 0358. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan tujuan untuk pengumpulan tugas besar mata kuliah tata tulis dan teknik presentasi. Pada tugas ini saya membuat jurnal dengan judul Implementasi Sistem Klasifikasi Wajah menggunakan support vector machine terhadap produktivitas kehadiran mahasiswa Telkom University. Outline yang akan saya bawakan di sini ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi, teman-teman, seperti yang kita tahu, Telkom University pada waktu ini menggunakan sistem presensi dengan metode RFID atau Radio Frequency Identification dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM sebagai alat untuk presensi. Menurut saya, KTM sendiri atau sistem RFID sendiri masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan, yaitu yang pertama, pemalsuan. Yang saya maksud di sini ada pemalsuan adalah pemalsuan kehadiran. Seperti contoh kasus yang saya angkat yaitu titip absen, kasus titip absen. Lalu yang kedua, sistem RFID dengan metode tap card dapat memakan waktu yang lama. Maksud saya, pada suatu kejadian, saya pun pernah mengalami pada waktu mengikuti suatu kelas, mahasiswa melakukan proses presensi secara serentak sehingga memakan waktu yang lama dan menimbulkan antrian yang mengekor sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga, seringkali sistem RFID dengan metode tap card tidak terdeteksi. Jadi KTM atau kartu tanda mahasiswa sering sekali rusak sehingga pada saat dia absen sistem tidak mendeteksi, yang mengakibatkan mahasiswa tersebut harus melakukan laporan atau meminta laporan kepada helpdesk atau meminta absensi secara manual, dan itu pun akan merugikan waktu dosen dan kurang efektif. Lalu yang keempat, rentan. KTM sendiri menurut saya merupakan suatu barang yang mudah hilang dan mudah rusak. Maka dari itu, di sini saya mengusulkan atau meneliti sistem klasifikasi wajah menggunakan metode support vector machine untuk digunakan dalam proses presensi sehari-hari di lingkungan Telkom University. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sistem klasifikasi wajah sendiri. Klasifikasi wajah adalah kegiatan membedakan citra wajah manusia. Dan sistem klasifikasi wajah sendiri berarti kita membangun sebuah aplikasi atau sebuah sistem untuk membedakan citra wajah manusia. Di sini sistem ini saya gunakan untuk proses presensi. Lalu kenapa saya menggunakan metode support vector machine? Support vector machine sendiri adalah metode klasifikasi yang diperkenalkan pertama kali oleh Vapnik pada tahun 1998. Pada dasarnya, metode ini bekerja dengan cara mendefinisikan batas antara satu kelas dengan kelas yang lain. Batas ini atau garis pemisah ini disebut dengan hyperplane. Dan untuk mendapatkan hyperplane ini kita perlu tahu batas maksimal dari kedua kelas tersebut. Sehingga setelah itu kita dapat membandingkan titik terdekat tersebut dan menghitung
menghitungnya. Inilah yang disebut support vector machine. Dan support vector machine sendiri dapat melakukan klasifikasi data secara linear dan non-linear. Lanjut, tujuan saya dalam penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh implementasi sistem klasifikasi wajah menggunakan support vector machine terhadap produktivitas kehadiran mahasiswa. Lalu yang kedua, memudahkan proses presensi mahasiswa Telkom University dan meningkatkan produktivitas kehadirannya. Lalu masuk ke bab 2 yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengumpulan data atau data sheet. Lalu yang proses kedua baru melakukan pengujian atau penelitiannya. Yang pertama saya mengambil 120 sampel. 120 sampel ini terbagi dalam 4 kelas. Yang masing-masing kelasnya berjumlah 30 mahasiswa yang statusnya mahasiswa baru, sehingga mereka memiliki jumlah SKS yang sama, yaitu 20 SKS. Lalu proses yang dilakukan oleh support vector oleh sistem klasifikasi wajah sendiri, yang pertama yaitu dia menerima inputan. Yang dimaksud dia menerima inputan di sini adalah mahasiswa dan dosen terdaftar pada suatu jadwal yang spesifik. Lalu saat mahasiswa dan dosen sudah menghadiri pertemuan kelas dan pada saat waktu sudah melewati batas keterlambatan yang telah disepakati oleh pihak kampus yaitu 15 menit, maka kamera yang diletakkan di atas dan di belakang di atas dan di depan menghadap mahasiswa akan melakukan proses scanning. Proses scanning sendiri dilakukan dengan adanya indikator lampu LED yang menyala di kamera tersebut. Setelah itu, ketika proses scanning telah selesai, kamera tersebut akan membunyikan suatu notifikasi. Lalu setelah dilakukannya proses inputan dengan cara presensi secara serentak tadi, dilakukan ekstraksi figur dan dihitung menggunakan metode support vector machine tadi. Yang setelah itu dicocokkan datanya dengan data yang ada di database Telkom University, yaitu yang terdapat di Igrasias. Setelah itu muncullah output yang berupa mahasiswa yang hadir akan otomatis terekam oleh sistem dan dianggap hadir. Dan proses ini diharuskan wajah dari setiap objek terhindar dari objek lain atau terlihat jelas. Lalu langkah penelitian, setelah saya memilih sampel tersebut, saya akan membandingkan data yang saya kumpulkan dari 2 bulan penelitian. Untuk rinciannya, 1 bulan pertama yaitu dari tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019, saya mengumpulkan data dari presensi menggunakan sistem RFID. Lalu untuk bulan berikutnya yaitu tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus, saya melakukan pengumpulan data dengan implementasi sistem klasifikasi wajah menggunakan SVM untuk kegiatan presensi. Untuk persentase produktivitas kehadiran mahasiswa sendiri yang akan saya dapatkan untuk hasilnya nanti dapat Anda lihat dari rumus berikut, yaitu total dari
jumlah ketidakhadiran dibagi total pertemuan dikali 100%, dikali banyaknya sampel. Iya. Lalu yang ketiga, hasil dan pembahasan. Setelah saya lakukan penelitian selama 2 bulan, saya mendapatkan data sebagai berikut. Untuk tabel yang di atas merupakan data laporan helpdesk di bulan Juli, yaitu penelitian pertama menggunakan metode presensi dengan RFID, dan yang kedua tabel laporan helpdesk bulan Agustus saat saya sudah mengimplementasikan sistem klasifikasi wajah untuk kegiatan presensi. Data yang saya dapat di sini pada saat kegiatan presensi menggunakan sistem RFID ada sebanyak 38 keluhan dan 20 diantaranya merupakan keluhan tentang presensi. Dan pada saat implementasi sistem klasifikasi wajah terdapat penurunan keluhan menjadi 26 dan 8 diantaranya adalah keluhan tentang presensi. Penurunan total keluhan merupakan 32% dan penurunan keluhan tentang presensi di angka 60%, yaitu dari 20 menjadi 8. Tentunya hal ini sangat signifikan dengan hanya dilakukannya proses penggantian sistem presensi. Lalu untuk produktivitas kehadiran mahasiswa sendiri dapat kita lihat di data berikut. Jadi terdapat 4 kelas. Yang biru ini merupakan indikator presensi menggunakan sistem RFID, dan yang warna jingga merupakan data presensi menggunakan sistem klasifikasi wajah. Dengan adanya data dari helpdesk tadi dan mencocokkan dengan peningkatan produktivitas mahasiswa saat penggunaan implementasi sistem klasifikasi wajah sebagai metode presensi, maka di sini implementasi sistem klasifikasi wajah terbukti meningkatkan produktivitas kehadiran mahasiswa. Di sini produktivitas kehadiran mahasiswa sendiri terjadi peningkatan sebanyak 26%. Lalu bab terakhir, kesimpulan. Jadi simpulan yang dapat saya tarik berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, yang pertama, penggunaan sistem klasifikasi wajah lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan sistem RFID sebagai metode presensi. Kenaikan produktivitas kehadiran sebanyak 26% itu juga dipengaruhi oleh sistem klasifikasi wajah. Sistem klasifikasi wajah sendiri terbukti memudahkan proses presensi dan mengurangi kecurangan-kecurangan atau isu-isu yang ditimbulkan akibat presensi menggunakan sistem RFID. Lalu presensi ini juga hanya melalui satu tahap sederhana, yaitu simpelnya mahasiswa tinggal duduk, lalu kamera memindai. Setelah itu sistem akan otomatis mengupdate keterangan kehadiran mahasiswa. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk kedepannya saya harapkan penelitian ini dapat membantu penelitian-penelitian lebih lanjut lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.